saya adalah mahasiswi program studi teknik mesin di Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses pembentukan logam. Adapun sumber materi yang akan saya sampaikan berasal dari akun YouTube Najmi Latif. Untuk link video asli sudah saya sertakan di deskripsi. Langsung saja kita ke proses pembentukan logam. Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan logam. Pertama itu ada maksud casting atau tuangan. Tuangan ini biasa berupa material maupun non-material. Mencairkan bahan. Nah, dalam proses pencairan bahan ini dia dibutuhkan tempat yang dilengkapi dengan pemanas. Adapun struktur dan susunan aturan relau atau pemanas tersebut. Salah satunya ada tinggi dapur 25-35 meter. Ini merupakan ilustrasi dari logam cair yang sedang dituang ke dalam acuan atau tempat. Jenis-jenis penuangan. Penuangan itu dibedakan menjadi 4. Suhu pembentukan logam. Suhu pembentukan logam ini dibedakan menjadi 2, yaitu kerja panas dan kerja sejuk. Kerja sejuk itu merupakan pengubahan plastik yang dijalankan pada satu suhu di bawah tekat penghamburan logam, dijalankan pada suhu balik. Adapun fungsi kerja sejuk antara lain membolehkan dimensi yang tepat didapati pada hasil kerja, mendapat kemasan yang bersih dan licin, serta mendapatkan berbagai darjah kekerasan. Adapun jenis-jenis kerja sejuk dibedakan menjadi 2, yaitu menarik dan menggolek, drawing dan rolling. Drawing merupakan proses pembuatan logam yang melibatkan proses penarikan bahan kerja melalui acuan. Sedangkan menggolek merupakan proses pengurangan kawasan kertas atau membentuk sekeping logam. Berikut akan disajikan perbandingan kerja sejuk dan kerja panas. Kebaikan dari kerja sejuk yaitu antara lain kemasan permukaan yang baik, tapi keburukannya kos yang lebih tinggi berbanding dengan proses kerja panas. Proses kerja panas yaitu pembentukan logam yang dilakukan sedikit di atas suhu penghamburan semula. Perkara ini menyebabkan perlakuan canggaan plastik ke atas struktur. Adapun jenis-jenis dari kerja panas. Yang pertama ada menggolek, bertujuan untuk menipiskan jongkong logam panas atau karatan tebal. Yang kedua, tempaan, membentuk bahan logam dengan hantaman, bisa dipukul. Ekstrusi, yaitu melibatkan penolakan suatu bulat panas melalui acuan dengan kuasa hidrolik. Kebaikan dan keburukan kerja panas. Kebaikannya yaitu dapat memecahkan struktur hablur yang kasar yang terdapat dalam jongkong, struktur biji yang halus. Namun, dari proses ini memiliki keburukan, antara lain dimensi akhir yang tepat untuk bekerja adalah agak sukar untuk diperoleh. Selanjutnya ada kerja bangku, adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan dan perbaikan. Proses permesinan adalah proses pemotongan logam dengan berbagai cara menggunakan mesin-mesin perkakas. Prinsip proses permesinan yang pertama, proses pemotongan dengan mesin, proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas, dan proses pemotongan non-konvensional. Pembentukan beram merupakan hasil dari proses pemotongan yang berlaku pada mesin.
Karakteristik proses pembentukan beram yaitu ada 4. Satunya, pembentukan sangat tinggi dibandingkan dengan proses pembentukan yang lain. Jenis dan cara mesin berfungsi. Mesin ini prinsipnya bekerja berputar. Benda kerja yang berputar dipotong menurut komponen yang diinginkan dalam bentuk silinder atau kerucut. Yang kedua, memotong benda dalam keadaan senyap. Dikepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus. Mesin gerudi ini digunakan untuk proses pembentukan lubang bulat dengan menggunakan mata bor. Selanjutnya ada mesin gerinda, digunakan untuk pengasahan atau pemotongan benda kerja dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis pahat pada mesin, yang pertama ada skrap kasar, kasar lengkung, datar, runcing, dan sisi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.